Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan Tuhan. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Diambilinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus selalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau di antara kita semua ada orang yang sakti, misalnya Simon, dia sakti lalu berjaga di jalan ini, di mana seluruh kampung itu kalau ada peristiwa kematian pasti akan diusung diantar ke RT 5, dan kadang-kadang juga ada orang-orang yang menangis. Dan kalau Simon itu bisa sakti, bisa seperti Yesus, mungkin tidak ada orang yang menangis. Setiap orang yang lewat mau diantar ke sana disembuhkan, dikatakan bangkitlah dan seterusnya. Tetapi memang faktanya itu tidak demikian. Kita semua tidak ada yang mempunyai kuasa ilahi sehingga kehendak Tuhanlah yang terjadi. Nah, kalau Yesus ini punya kuasa ilahi sehingga dia dapat menjadikan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Tetapi ada satu sifat manusiawi pula yang baik yang tetap dapat menjadi milik kita, yaitu sifat belas kasih. Sifat belas kasih ini dapat menjadi senjata yang ampuh, yang tidak melukai orang, yang tidak menyakiti orang, tetapi justru dapat menjadi sarana yang amat baik bagi sukacita setiap orang. Maka Yesus hatinya tergerak oleh belas kasih, kemudian menjadi sarana kebahagiaan bagi orang yang sedang mengalami duka cita itu. Dan saya kira kita juga semua di sini dapat berpotensi untuk memiliki sifat belas kasih itu dengan cara berbuat baik terhadap setiap orang. Lalu yang kedua, yang namanya kota Nain ini tidak begitu terkenal. Hanya satu kali disebutkan dalam kitab suci di antara ribuan ayat, hanya Lukas 7 ayat 11 yang menyebutkan kota ini. Tetapi ternyata di kota ini sesudah tanda kasih Tuhan yang tinggal di tempat itu menjadi sebuah kebangkitan iman. Mereka berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah mengunjungi umatnya." Maka tanda kebangkitan ini juga dapat menyertai kita semua yang mungkin tadinya di kampung itu mengalami sedih dan lain sebagainya, tidak mempunyai pengharapan. Di sini dapat mengalami kebangkitan dalam pengharapan dan juga cita-cita. Yang mungkin di kampung menjadi anak-anak yang kurang rajin dengan banyak bermain dan lain sebagainya, di sini menjadi tanda kebangkitan bahwa di sini banyak waktu untuk belajar, untuk berdoa dan lain sebagainya, mempersiapkan diri untuk menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang baik yang akan mengantarkan kita kepada cita-cita yang kita miliki. Semoga pengalaman kota Nain juga terjadi di asrama kita ini.